Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah, apa kabarnya? Semoga saum Ramadannya Allah terima dan Allah mudahkan untuk beramal soleh di Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan juga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari setiap episode kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Abdullah Azam yang akan membersamai pembahasan Megapolitan News Forum pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah. Al-Mukarram Al-Ustadz Ageng. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Bang Azam? Insyaallah alhamdulillah sehat-sehat juga Ustadz. Pemirsa MNF TV, alhamdulillah nih beliau meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya untuk membina santri-santri ya di Cinta Quran Center dan juga aktivitas lainnya. Ya, hari ini kita akan membahas tema tentang Ramadan nih, di mana Ramadan hari ini sedikit unik ya, di mana rasa bahagia namun ada sedikit bercampur juga dengan duka, di mana kita melihat banyak kondisi umat Islam yang hari ini begitu memprihatinkan. Nah, seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama Ustadz Ageng. Dan sebelum dimulai, silakan di like video ini, share ke rekan-rekan teman-teman semuanya. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini, semakin Allah turunkan juga keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Ageng nih yang pertama nih, bagaimana nih melihat Ramadan ini yang penuh berkah nih? Apa aja nih kegiatan Ramadan nih, Ustadz Ageng? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik, terima kasih Bang Azam dan tim kru MNF TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dan juga Bapak Ibu pemirsa MNF TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita diperjumpakan Allah Ta'ala di bulan yang mulia ini, di saat-saat yang berbahagia ini menjelang buka puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan bahagia dalam menjalankan awal dari bulan yang mulia ini. Kita semua tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa ini. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan atau ditanyakan ya oleh Bang Azam tadi, perihal bagaimana kita menyambut Ramadan dengan bahagia ya. Tentunya bagi orang yang beriman, nah ini Bang Azam ada dua kategori manusia sebetulnya dalam menyambut Ramadan ini ya. Ada yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang munafik atau fasik. Nah ini beda penyikapannya ketika menyikapi Ramadan gitu. Tadi kalau ditanyakan bagaimana kita bahagia menyambut Ramadan, nah yang bahagia itu bagi orang yang beriman, bagi yang kategori pertama ya. Orang yang beriman itu dia merindukan Ramadan, nah, dia selalu ingin ketemu dengan Ramadan gitu. Karena begitu mulianya dan begitu besarnya pahala yang bisa didulang ya di bulan Ramadan, itu orang beriman. Nah, banyak hadis-hadis
yang mengungkapkan kepada kita betapa luar biasanya bulan Ramadan ya. Di antaranya misalnya apa yang diuraikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun." Jika tiba ya awal malam, jadi mulai malam yang pertama di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan membelenggu setan-setan yang selama ini menggoda kita, yang merayu kita, memujuk kita berbuat buruk ya. Kemudian jin-jin yang jahat pun akan diikat ya. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satupun pintu neraka. Nah, ini dengan adanya tasdid di huruf lamnya yang ghuliqat gitu ya. Lamnya itu sampai tasdid. Nah, apa hikmahnya kira-kira? Padahal bisa gulikot saja, tapi gulikot ini berarti semua pintu neraka ditutup. Makanya falam yuftah minha babun, ada tambahan ya, tidak dibuka satupun pintu neraka. Kemudian apakah sampai situ? Tidak, ada lanjutannya. Wa futihat abwabul jinan ya. Ini juga dengan penegasan nih, futihat, bukan futihat saja. Kalau futihat dibuka, mungkin cuma 1, 2, tapi kalau futihat ini semua ya, semua pintu surga itu dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satupun. Nah, itu. Jadi orang beriman itu gembira, memang bahagia kalau menyambut Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibuka gitu kan. Orang yang setiap harinya merindukan bertemu dengan Allah nanti di akhirat, nanti dalam keadaan membawa amal soleh gitu ya, membawa pahala, mendapatkan ridho Allah, pastinya merindukan Ramadan, pasti ini merindukan saat-saat di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan Allah mengampuni segala dosa gitu. Itu orang beriman pasti merindukan itu. Nah, orang berbeda halnya dengan kategori orang kedua, Bang Azam, yaitu orang munafik. Nah, orang munafik, orang fasik tidak merindukan Ramadan, malah udah Ramadan lagi nih, udah puasa lagi nih gitu ya, lapar lagi, haus lagi, tidak merindukan gitu, malah nyari-nyari celah, malah kayak di medsos itu banyak jok-jok seputar puasa ini ya, ada hidden game lah, hidden game itu ya, jadi ada tempat tersembunyi ya, berupa warung makan ya kalau di bulan Ramadan. Nah, kalau hari biasa kan kita nyari hidden game itu tempat wisata ya, tempat kita healing, jalan-jalan. Ini kalau bulan Ramadan ya, jok-joknya itu, hidden game-nya itu apa? Warung-warung gitu ya. Ketika bulan puasa kan sembunyi-sembunyi, sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada rasa tidak suka terhadap bulan puasa ini, tidak suka terhadap bulan Ramadan ya, dikarenakan banyak hal, utamanya karena harus menjalankan syariat puasa gitu kan, menahan lapar dan haus, dia nyari-nyari celah gimana caranya supaya tidak puasa tapi tidak ketahuan orang lain. Itu masih mending, ada yang tidak puasa tapi bangga memperlihatkan di depan orang lain. Kemarin saya lewat di depan satu jalan, di pinggir jalan ada bapak-bapak, enak aja tuh ngerokok merokok di pinggir jalan, padahal bulan puasa ini. Nah, jadi memang ada dua kategori orang, Bang Hasan. Enggak semuanya berbahagia, enggak semua berbahagia ya. Ada yang bahagia dan ada yang malah nggak suka gitu. Nah, kalau dalam hati kita bahagia menyambut Ramadan, alhamdulillah, berarti ada ciri keimanan dalam hati kita gitu. Ada ciri keimanan. Tapi kalau kita menyambut Ramadan malah berat gitu ya. Berat dalam arti menghadapi ini ya, menghadapi syariatnya ya. Menghadapi syariatnya itu kok berat begitu. Itu hati-hati, jangan-jangan dalam diri kita ada nifak ya. Kita beristighfar, jangan-jangan kita ada sifat munafik dalam diri kita, ada sifat fasik, nauzubillah gitu kan. Nah, jadi seorang beriman, kalau kita mengaku beriman, layaknya kita ini bergembira, memang berbahagia menyambut Ramadan ya, berbahagia menyambut Ramadan. Bahagianya itu ya wajar kalau kita bahagianya secara manusiawi kita bisa ya ada kebersamaan dengan keluarga, sahur, buka puasa dengan masyarakat begitu ya. Tapi sesungguhnya bahagia yang hakiki ketika menghadapi bulan Ramadan adalah bahagia karena Allah membuka pintu surga tadi dan Allah menutup pintu neraka. Itu kebahagiaan yang sebenarnya sebetulnya ya. Nah, kalau kita bahagia dalam buka puasa itu bonus juga, dan memang ada hadisnya juga, seorang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan kan, di dunia dan di akhirat. Di dunia diantaranya ketika Idul Fitri atau ketika iftar ya. Nah, jadi kembali kita tanya pada diri kita termasuk yang bahagia atau tidak nih ya. Kalau termasuk yang bahagia, selamat, berarti Anda memiliki keimanan yang sehat gitu ya di dalam diri Anda gitu Bang Azam, untuk prolog ya. Allahu a'lam.
Masya Allah. Ya, artinya memang secara kita ya ada dua kategori ya. Yang pertama yang bahagia dan yang nggak bahagia gitu. Ya, artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan itu Amin, amin. terbukti semangatnya kita ya ketika Ramadan itu dalam beramal-amal soleh gitu ya, Ustaz, ya, Betul. Insya Allah. Tarawihnya, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke kondisi nih, Ustaz, ya, di tengah kebahagiaan yang ada di tengah-tengah kita gitu di suasana Ramadan ini. Cuma ada juga suasana duka nih, ya, Ya, di mana banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi ya mungkin tadi salah satunya ada orang-orang yang mereka tidak bahagia dan mereka juga punya tempatnya, punya circle-nya masing-masing gitu. Zat. Ya ini bicara apa yang kita lihat. Belum lagi apa yang ditampilkan media ya di mana saudara-saudara Muslim kita di Palestina ataupun kerusakan-kerusakan lainnya nih, Zat. Nah, kira-kira kenapa saat ini bisa terjadi nih, Zat? ya baik Bang Azam. Ya betul ya. Jadi ekspresi kebahagiaan seorang mukmin ketika memasuki bulan Ramadan itu diwujudkan dengan amal ibadah, gitu, dengan memperbanyak amal soleh. Kalau saat berpuasa sudah pasti ya, ditambah dengan selain siam ditambah dengan qiyam, itu kan memperbanyak sholat sunnah, diantaranya sholat tarawih, kemudian memperbanyak membaca Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran, gitu. Jadi itu ekspresi kebahagiaan seorang muslim ya. Nah, eh, kebahagiaan yang dimaksud ini memang kebahagiaan yang ada dalam jiwa seorang muslim, dan semua yang muslim pasti berbahagia. Nah, namun memang kebahagiaan kita ini agak ternodai, betul, betul ya. Jadi agak ternodai kebahagiaan kita menyambut Ramadan dengan fakta-fakta miris yang ada di tengah-tengah umat, gitu. Yang nggak bisa kita tutup mata, yang nggak bisa kita tutup mata ya. Contohnya tadi yang Bang Azam sebutkan tadi, saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan yang memprihatinkan ya, misalnya di Palestina, di Gaza khususnya ya, di Rafah, di perbatasan antara Gaza dengan Mesir ya, di mana mereka terkatung-katung di bulan puasa ini, yang seharusnya mereka itu tadi berbahagia menyambut Ramadan dengan berbagai ibadah dan tradisi kaum muslimin umumnya, tapi saat ini mereka harus menghadapi Ramadan dengan keadaan yang memprihatinkan, gitu. Kurangnya makanan, kurangnya pakaian, kurangnya tempat tinggal, terkatung-katung tinggal di tenda-tenda di pinggir pantai, gitu kan. E, di tengah-tengah duka karena mereka baru saja pasti kehilangan anggota keluarga mereka, sebagian besar di antara mereka ya. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan orang tuanya, gitu. Ada yang kehilangan pasangannya, suaminya atau istrinya ya, karena gempuran Yahudi Zionis. Jadi kebahagiaan kita ternodai dengan duka yang menyelimuti kepada saudara-saudara kita. Sesungguhnya mereka itu, kalau kita lihat ya, mereka alhamdulillahnya memperlihatkan ketabahan mereka dan ketegaran mereka dengan kebahagiaan yang terpancar dalam dalam wajah mereka. Mereka masih melaksanakan tarawih di tengah-tengah reruntuhan, gitu ya. Mereka masih bisa iftar walaupun dengan sederhana. Sesungguhnya dalam hati mereka, mereka merasa bahagia. Hanya saja bagi kita kaum muslimin di sini ya, ataupun di seluruh dunia yang menyaksikan pemandangan itu, seharusnya lah kalau ada keimanan dalam hati kita, kita pasti merasa tersayat-sayat. Ya, kita masih pasti merasa tersayat-sayat. Karena itu di bulan Ramadan ini kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh kemudian bersikap egois ya, dengan bersikap misalnya peduli amat dengan Muslim Palestina. Yang penting saya di sini bisa berpuasa, yang penting saya di sini bisa buka puasa dengan keluarga setiap hari, bisa sahur setiap hari. Itu kan urusan bangsa lain lah. Nah, justru sikap seperti ini, sikap egoisme, sikap asobiah, fanatisme seperti ini, sikap tidak peduli pada sesama muslim, ini hati-hati bisa mencederai pahala puasa kita, gitu. Ya, bisa mencederai pahala puasa kita. Ya. Karena bulan Ramadan layaknya diisi bukan hanya dengan lapar dan haus, tapi dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh itu adalah peduli terhadap sesama kaum muslimin dan juga menghindari maksiat. Dan di antara maksiat itu adalah tidak peduli kepada sesama kaum muslimin.
bersikap masa bodoh, bersikap tidak peduli, hati-hati ya. Sikap tidak peduli ini dihitung sebagai maksiat dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi saat ini ya yang harus kita terima mau tidak mau adalah di satu sisi kita bergembira dengan adanya Ramadan, ya kita gembira baik secara kejiwaan tadi dengan kita memperbanyak takarub kita kepada Allah karena dibukanya pintu surga, ataupun kegembiraan karena kita bersama-sama kaum muslimin melaksanakan puasa bersama-sama, sahur bersama-sama, buka puasa, tarawih berjamaah dan sebagainya ya. Tapi di sisi lain dalam hati kita harus muncul pula ya rasa empati gitu, rasa duka ya, berkabung kepada kaum muslimin kita di tempat lain yang tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana kita karena berada dalam penjajahan gitu. Dan rasa duka itu harus diekspresikan baik dengan membantu semampu kita, memanjatkan doa begitu. Nah, di bulan puasa ini insya Allah mustajab semua doa kita, maka harusnya kita manfaatkan juga selain dengan berbagai amal ibadah juga dengan doanya kita munajatkan kepada Allah Ta'ala untuk seluruh kaum muslimin di dunia ya, khususnya bagi kaum muslimin yang sedang berada di bawah penindasan gitu Kang Azam. Ya, terima kasih Satya. Artinya memang sebagai sikap yang ideal. Seorang muslim itu peduli kepada saudara-saudaranya, peduli karena itu merupakan bagian daripada agamanya ya, insya Allah. Tapi saya penasaran, apa sih yang menyebabkan nih ada jenis-jenis muslim yang seperti tadi yang saya bilang, dia nggak peduli sama saudaranya karena beda bangsanya, ya dia nggak peduli, padahal itu merupakan ajaran Islam. Nah ini kira-kira apa nih yang menyebabkan seorang Muslim bisa berpikir seperti itu nih, Ustaz? Iya baik. Kenapa ada Muslim yang tidak peduli gitu ya kepada sesama kaum muslimin? Ya. Padahal mungkin dia bareng-bareng dengan kita melaksanakan puasa, gitu kan? Mereka bersama-sama dengan kita melaksanakan tarawih, misalnya sholat tarawih, tapi kok mereka tidak punya rasa kepedulian? Atau jangan-jangan kita nih ya yang bicara ini tidak punya rasa kepedulian kepada sesama muslim? Ya, ini bisa dijelaskan dengan dua pendekatan sih. Yang satu pendekatan kepala, satu pendekatan perut ini. Nah, ada dua pendekatan ya. Pendekatan kepala, pendekatan perut. Nah, kalau pendekatan kepala apa? Pendekatan kepala itu maksudnya ya ada keterpaparan ya. Jadi sebagian besar masyarakat kita ini, umat kita ini saat ini sedang dipapar dengan paham sekularisme. Nah, paham sekularisme ini ya meniscayakan pemisahan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan tidak diatur oleh agama, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita secara global ya umat Islam ini tidak diatur oleh agama karena pemisahan agama dari kehidupan tadi. Sedangkan apa kata agama tentang hubungan kita dengan sesama muslim? Innamal mu'minuna ikhwah gitu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini kata Al-Qur'an. Jadi apa? Ikatan keimanan, ikatan akidah itu harus lebih didahulukan, lebih dijunjung tinggi dibandingkan ikatan lainnya, ikatan kebangsaan dan lain sebagainya. Ikatan akidah. Sepanjang seseorang itu dalam hatinya meyakini la ilaha illallah, ya berakidah Islam, ahlul qiblah, meyakini Muhammad sebagai utusan Allah, ya meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah, maka dia adalah saudara kita yang harus kita dahulukan ikatannya dibandingkan ikatan-ikatan lainnya. Nah ini kan kata agama seperti itu, sehingga antara kita kaum muslimin di Indonesia, kemudian kaum muslimin dimanapun, di Uighur, di Rohingya, di Palestina, kita ini bersaudara, gitu. Nggak boleh ada sekat-sekat bangsa yang membatasi, ya. Ya hanya beda warna kulit, beda bangsa, itu kan kode Allah, itu Allah ciptakan begitu, gitu ya. Tapi apa yang ada dalam hati kita berupa akidah Islam itu yang menjadi kesamaan dan itu menjadi ikatan utama. Nah, gitu Bang Azam. Sehingga seharusnya kalau kehidupan diatur agama, maka pasti akan melahirkan solidaritas kepada sesama kaum muslimin. Nah, masalahnya adalah tadi umat kita terpapar sekularisme gitu. Sekularisme karena memisahkan agama dari kehidupan, niscaya ya menguatkan paham nasionalisme. Dan paham nasionalisme ini membuat sekat-sekat
di antara kaum muslimin, karena paham nasionalisme meniscayakan kita mementingkan bangsa kita dahulu dibandingkan bangsa lain, tidak peduli walaupun agamanya sama gitu, walaupun sesama umat Islam. Nah, itulah rusaknya atau racunnya paham sekularisme dan nasionalisme. Ditambah lagi dengan paham sekularisme ini, kemudian dimunculkan opini seolah-olah masalah Palestina itu bukan masalah agama, ya kan? Bukan masalah agama. Ya, orang bilang ini hanya masalah perebutan tanah saja gitu ya. Ini hanya masalah kemanusiaan. Akhirnya tidak ada pendekatan agama dalam memandang Palestina. Kalau itu masalah perebutan lahan, ya udah silakan selesaikan saja antara dua pihak yang bertikai, kan logikanya begitu. Kalau masalah kemanusiaan ya sudah, solusinya kirim bantuan makanan dan minuman saja. Tidak terpikir untuk mengirim bantuan berupa apa? Berupa bantuan pasukan militer untuk membebaskan kaum muslim Palestina ya, dengan berjihad di sana, karena dianggapnya masalah Palestina ini bukan masalah agama. Ini adalah akibat dari sekularisme, begitu, kurang lebih begitu Bang Azhar. Ya, insya Allah. Artinya memang pikiran-pikiran sekularisme tadi ada ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, buat Bapak Ibu, sahabat pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah, sekularisme itu memisahkan ya agama dan kehidupan, dan dia mengambil Islam semaunya saja. Puasa Ramadan, puasanya diambil, tapi tadi ukhuwah Islam ditinggalkan, gitu ya Ustaz, kira-kira. Insyaallah. Nah, dengan kondisi yang sekarang nih, Ustaz, kira-kira harapan di bulan Ramadan nih untuk kaum muslimin seperti apa nih, Ustaz? Baik Bang Azam dan juga Bapak Ibu pemirsa MNF TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, tadi kalau kita kembali ke hadis tadi ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga ya, futihat abwabul jinnah, atau di hadis lain futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Nah, maka semestinya kita memanfaat ini sebaik-baiknya. Nah, ingat bahwa pintu surga itu nggak hanya satu. Ya, pintu surga itu tidak hanya satu. Pintu surga itu banyak. Ya, pintu surga bukan hanya pintu untuk puasa, bukan hanya pintu untuk sholat, bukan hanya pintu untuk haji, tapi pintu surga itu ada pintu amar ma'ruf nahi mungkar, ada pintu dakwah, ada pintu ditegakkannya hudud Allah ya, hukum Allah, ada pintu bagi pemimpin yang adil. Jadi pintu surga itu banyak. Sekarang kalau pintu surga dibuka semuanya, tapi kita hanya melaksanakan atau perhatian kita kepada Islam hanyalah parsial aja, hanya beberapa aspek saja, sedikit aspek saja, rugi dong kalau kata anak muda sekarang ya. Hanya sedikit aja yang bisa kita masuk itu. Padahal Islam ini memiliki aspek yang begitu luas, mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi harusnya seluruh pintu surga itu manggil kita gitu, ya, supaya peluang masuk surga kita itu lebih besar gitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan atasmu Alkitab, Al-Quran, ya, tibyana likulli syai', penjelas atas segala sesuatu, wa huda, dan petunjuk, wa rahmah, wa busyra, ya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira lil muslimin, bagi kaum muslimin. Nah, menjelaskan ayat ini kalau kata Ibnu Katsir, maksudnya apa? Maksudnya tibyana likulli syai', ya, maksudnya bahwa Quran ini penjelas atas segala sesuatu, ya. Jadi Bang Azam, bahwa Quran itu penjelas atas segala sesuatu, maksudnya adalah Quran itu menjelaskan apa segala yang dibutuhkan manusia dari aspek mengetahui halal dan haram, kemudian juga balasan dan hukuman gitu ya. Jadi apa-apa yang baik dan buruk, apa-apa yang boleh tidak boleh, apa yang halal, apa yang haram, itu semua sudah dijelaskan di dalam, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, jadi semua hal dalam kehidupan kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana halal, mana haram, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu maknanya tibyana likulli syai'. Ya, perhatikan kata kulli syai' semuanya. Berarti kan tidak ada yang terlewat gitu. Juga hudan, apa makna hudan ini? Petunjuk, minadzolah, dari kesesatan. Jadi kalau kita tidak mengamalkan Quran, kita tersesat. Dan juga warahmatan, warahmah. Rahmah itu apa? Rahmat, ya, kasih sayang Allah. Untuk siapa? Untuk
Mereka yang amila bima fihi min hududillah wa amrihi wa nahihi. Jadi bagi mereka yang mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran berupa hududnya Allah, berupa perintah dan larangan Allah. Wa halalahu wa haramahu, dan menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Itu kriteria supaya kita dapat rahmat dari Allah, ya, karena turunnya Al-Quran. Ingat bahwa Ramadan ini kan bulan turunnya Al-Quran, ya, betul ya Bang Azam, ya. Bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Sekarang kalau kita ingin berkah Ramadan kepada kita, ya, berkah Ramadan pada kita harus memperhatikan Al-Quran yang selama ini sudah dicampakkan pengamalannya. Memang sih dibaca, dilombakan, tahfidznya, MTQ-nya, tapi pengamalannya Bang Azam, ya, minim sekali gitu, minim sekali. Padahal tadi tuntutannya apa? Tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Sekarang kita ini menjadikan Quran sebagai bacaan, sebagai hafalan, juga penjelas, tapi penjelasnya hanya pada sebagian kecil aja. Padahal kata Allah penjelas segala sesuatu gitu. Nah, jadi kalau kita ingin berkah Al-Quran kita, ini saatnya refleksi pada kehidupan umat Islam. Apakah umat Islam ini sudah menjadikan Quran sebagai penjelas segala sesuatu? Kalau tidak, kenapa? Nah, itu akibat tadi terpapar sekularisme tadi. Makanya kemudian Allah membukakan fakta, ya, umat Islam ini dijajah, tertindas, kemudian termiskinkan segala macamnya. Ini karena, ya, kita semua sabar. Ini karena kita ini terlalu jauh, kita ini terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Gitu Bang Azam. Ya, Ustaz, Insya Allah. Artinya memang kaum muslimin penting ya untuk kemudian dekat dengan Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan ya, bulan lahirnya Quran, dan merupakan momen yang baik ya untuk kemudian kaum muslimin mendekati dengan Quran, mempelajari Islam secara utuh ya, tidak setengah-setengah. Dan juga tentu bukan hanya mempelajari tapi juga berusaha untuk menerapkan syariatnya. Nah, terkait dengan Islam secara kafah, ya kan, sering sekali dibahas ya dalam diskusi-diskusi itu, ada yang bentuknya sebagai khilafah. Nah, bagaimana sih sebenarnya, apakah seorang muslim itu wajib untuk menegakkan khilafah atau sekedar yang penting taat syariat, atau seperti apa nih, biar nggak salah paham? Ya, baik Bang Azam dan pemirsa MNF TV, ini rahmat Allah Ta'ala. Baik, jadi kita masuk ke pembahasan itu ya, tentang khilafah itu. Tepatnya Bang Azam, mungkin kalau dikatakan kewajiban seorang muslim kurang tepat, tapi ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin, ya. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin dalam aspek kita mentaati syariat secara keseluruhan tadi, karena tadi kan Quran itu kan tibyan likulli syai' tadi, ya. Seluruh hal itu dijelaskan oleh Quran, halal haramnya, boleh tidak. Nah, seluruh hal itu apa? Ya, semua hal, dan termasuk di dalamnya adalah aspek siasi, aspek pemerintahan hukum gitu, masuk di dalamnya. Nah, makanya berbicara tentang aspek pemerintahan tadi, mau tidak mau kita berbicara tentang khilafah, karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat gitu. Para ulama banyak yang mendefinisikan khilafah, sudah banyak. Jadi ini bukan istilah asing, ini istilah yang biasa di kalangan para ulama. Para ulama mendefinisikan khilafah itu apa? Ya, riyasah amah, sebagai kepemimpinan umum lil muslimin di umur di dunia waddin, ya, atau di dalam literatur lain li hirasati dunia waddin, atau li hirasati din wa dunia, gitu. Bisa dibalik, ya. Jadi kepemimpinan umum untuk kaum muslimin untuk urusan agama dan dunia, untuk urusan atau menjaga, melindungi urusan agama dan dunia. Dan ini diteladankan dan ini diijmakan oleh sahabat, ya. Disepakati sahabat akan kewajibannya. Makanya kita lihat dalam sejarah, ini sejarah yang tidak bisa dibantah oleh kaum muslimin manapun, bahwasanya selepas Rasulullah SAW wafat, para sahabat bersepakat untuk mengangkat siapa? Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, kan. Kemudian lanjut Sayyidina Umar dan seterusnya. Apa tugas mereka? Kalau kita lihat, ya, menjaga agama dan dunia, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menerapkan Islam. Nah, karenanya para ulama itu sepakat, ya, sepakat akan wajibnya adanya seorang imam gitu. Wajibnya akan adanya seorang khalifah
bagi kaum muslimin. Ya misalnya Imam Al-Kasani ya, boleh mengatakan bahwa ananas bal imamil azam fardun. Jadi adanya mengangkat imam itu ya, imam azam itu khalifah, itu fardun wajib bila khilaf baina ahlil haq, tanpa adanya perbedaan antara ahlul haq. Jadi antara para ulama mutabar, antara mazhab mutabar itu tidak ada perbedaan bahwa mengangkat khalifah itu wajib ya. Nah, pendapat-pendapat yang tidak mutabar itu nggak dihitung, Mu'tazilah yang lain itu tidak dihitung, tapi di mazhab-mazhab yang mutabar itu semua sepakat. Yang mereka tidak sepakati, bahkan di antara yang mutabar dan guru mutabar itu sepakat akan harusnya imam, tapi yang mereka tidak sepakati bahwasanya apakah landasannya itu akli atau nakli, itu aja. Jadi landasannya secara rasional harus ada imam gitu ya, rasional, mau tidak mau harus ada imam untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau memang nas dalil Al-Quran As-Sunnah memerintahkan itu. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat mazhab yang mutabar, ulama mutabar ya cenderung mengatakan bahwa ini dasarnya adalah nas, dasarnya adalah dalil. Ya, diantaranya apa? Diantaranya ya ijma sahabat yang bersepakat para sahabat akan wajibnya adanya imam. Nah, begitu Bang Azam kurang lebih ya. Artinya memang secara nas itu memang ulama mutabar sudah bersepakat ya tentang wajibnya untuk adanya seorang pemimpin ya, dan pemimpin khalifah juga menerapkan sistem khilafah ya. Dan juga memang ada prediksi juga ya tentang terkait memang akan ada kebangkitan kaum muslimin dalam khalifat gitu atau khilafah, insyaallah. Nah, ketika bicara tentang Islam diterapkan nih sebagai rahmatan lil alamin, ya apakah khilafah ini sebagai tujuannya atau memang sekedar sarana untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam tadi? Ya baik, ya memang Bang Azam banyak yang menganggap ya, sebagian kalangan itu menganggap bahwa khilafah itu tujuan akhir. Nah, makanya ditempatkannya nanti aja di akhir, di ujung gitu ya. Jadi setelah kaum muslimin bagus semuanya, bagus ibadahnya, ya sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat, gitu kan. Gak ada yang tidak puasa di bulan Ramadan, begitu. Semuanya menunaikan zakat, semuanya soleh, semuanya solehah, semua muslimah pakai kerudung, baru nanti tegak khilafah, katanya begitu. Karena khilafah itu dijadikan tujuan, begitu, tujuan akhir, puncak gitu ya. Nah, ini ada kesalahpahaman. Sebetulnya bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ya, justru para ulama itu menegaskan kewajiban imam, karena imam itu adanya khalifah itu ya adalah thariqah, adalah metode untuk terwujudnya, terselenggaranya hukum-hukum Allah, terselenggaranya amar ma'ruf nahi munkar, terselenggaranya dakwah gitu, terselenggaranya jihad gitu. Jadi khilafah dalam ajaran Islam bukan ditempatkan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai metode ya untuk mencapai tujuan-tujuan di dalam Islam. Karena tanpa khilafah gimana menerapkan syariah? Tanpa syariah bagaimana menggapai tujuan-tujuan adanya syariat? Karena Allah ini menurunkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Misalnya apa? Misalnya hifzul akal, menjaga akal manusia. Ya, akal manusia dihormati oleh Islam, makanya harus dijaga. Misalnya dilarang khomer kan, karena khomer itu merusak akal, gitu. Kemudian apalagi maslahat di balik syariat ya, apalagi menjaga harta manusia. Coba sekarang harta manusia ini tidak aman gitu ya, mudah dicuri, dirampok sebagainya. Dalam Islam harta manusia dilindungi. Dengan apa? Misalnya dengan menghukum potong tangan bagi yang mencuri, gitu. Ada lagi maslahat di balik syariat apa? Hifzun nasl, menjaga keturunan. Sekarang tidak terjaga keturunan, ya perzinahan merajalela gitu, nggak jelas ada anak, nggak jelas siapa bapaknya. Ya, dengan Islam dijaga itu, dengan misalnya dijaga ijtima'nya ya, pergaulan pria wanita, dihukum bagi orang yang berzina, ada hukum rajam, hukum jilid, kan dijaga. Nah, itu bagaimana bisa menjalankan syariat tanpa ada orang, pihak, institusi yang punya otoritas dalam menjalankan itu. Nah, yang punya otoritas itu siapa? Imam. Makanya adanya imam, adanya khalifah itu sebetulnya posisinya itu sebagai
tadi betul yang antum istilahkan sarana, walaupun kurang tepat ya, tapi thoriqah metode gitu. Karena kalau sarana bisa ganti-ganti tuh, ya bisa ganti-ganti. Kalau sarana nggak, tidak A, B, C. Tapi ini adalah satu-satunya metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kalian ikuti sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah khulafai rasyidin. Sekarang khulafai rasyidin menerapkan apa? Apa yang mereka lakukan untuk melaksanakan syariah, untuk melaksanakan dakwah ke seluruh penjuru dunia, untuk melaksanakan jihad? Apa yang mereka lakukan di awal? Setelah Rasulullah SAW wafat, yang mereka lakukan adalah segera mencari imam, segera mengangkat imam, khalifah. Ya, sekalipun jasad Nabi SAW belum dimakamkan tuh saat itu, tapi sudah dicari imam, karena ini adalah metode kunci untuk keberlangsungan kehidupan Islam. Makanya kalau tidak ada imam, tidak ada khalifah, ini kehidupan Islam seakan-akan terhenti. Bukan seakan-akan, memang terhenti ya. Memang terpaus gitu. Yang terlaksana hanya sebagian kecil syariat saja. Sehingga ini bukan kehidupan Islam kan. Nah, kehidupan Islam hanya akan berlangsung kembali, hanya akan berlanjut kembali kalau umat Islam kembali memiliki seorang imam atau khalifah. Siap, Zat. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Artinya memang tidak ada jalan lain ya, bukan sarana ya, Zat ya. Merupakan metode Torikoh, metode ya. ya yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi. Sallallahu Artinya alaihi wasallam. tidak ada pilihan lain. Kita sebagai seorang Muslim ya merupakan eh, apa ya, kemuliaan tertentu ya, apalagi juga menjadi kewajiban untuk taat kepada syariat, dan syariat ini tidak bisa tegak tanpa adanya institusi yang menegakkannya, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ageng ya. Terakhir mungkin pesan-pesan Ustadz, closing statement untuk kita sebagai kaum muslimin di bulan Ramadan ini, ya apa langkah awal untuk kemudian mencapai tujuan ideal tadi ya, di mana syariat itu bisa tegak dalam bingkai khilafah. Baik, terima kasih Bang Azam dan Bapak Ibu pemirsa MNF TV yang dirahmati Allah. Ya, sebagai penutup mungkin ya ajakan bagi Al-Fakir sendiri dan juga kita semua, di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Nah, cara kita mendekat dengan Al-Quran ya adalah dengan mengkaji segala aspek yang ada di dalam Al-Quran. Saatnya kita memahami, memandang Quran ini sebagai panduan hidup, sebagai tujuan hidup, sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Ini saatnya sekarang. Jadi bagi kita semua, mari kita pelajari Islam secara kafah. Ya, kita pelajari Al-Quran dari seluruh aspeknya. Sehingga keluar dari Ramadan ini, insya Allah, kita lulus dari Ramadan ini, insya Allah kita menjadi pribadi bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Kita punya semangat untuk lebih taat lagi kepada Allah dalam seluruh aspek. Jadi ketaatan yang kita bawa nanti setelah pas Ramadan, setelah kita mengkaji Quran dengan seluruh aspeknya tadi ya, itu bukan sekedar ketakwaan yang sifatnya individual belaka gitu, bukan sekedar ketakwaan yang aspeknya ruhiyah saja, tapi ketakwaan yang juga aspeknya siasi ya, ketakwaan yang aspeknya bukan hanya individu tapi bermasyarakat dan bernegara. Ini harus kita tularkan terus agar apa? Agar umat Islam ini kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua umat Islam di dunia diberi keberkahan oleh Allah dari Ramadan ini, dari Quran diberi pertolongan, kita diberi kekuatan untuk bangkit, beri kekuatan untuk bersatu, untuk menyelamatkan ya seluruh kaum muslimin yang saat ini sedang berada di bawah penindasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ageng dan juga pemirsa MNF TV yang dimuliakan Allah. Semoga banyak insight-insight serta pembelajaran untuk kita melakukan perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Ageng. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan
untuk Ustadz Ageng dan keluarga. Akhir kata, saya Belaza mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah membukakan pintu maaf untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.